Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan automata. Langsung aja ke pembelajaran yang pertama, yaitu ada convert NFA ke DFA. Dari sini kita tahu bahwa NFA dapat dikonversikan atau dibuat menjadi suatu DFA yang memiliki kemampuan yaitu menerima bahasa yang sama atau ekuivalen. Nah, ini adalah contoh konversi dari NFA ke DFA. Di sini di gambar ini kita bisa lihat ada tabel, yaitu ada state-nya itu S0 sama S1, terus inputannya ada dua, yaitu A sama B. Dan ini ada gambarnya juga. Dapat dilihat dari gambar di samping ini, ada suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state, yaitu state S0 yang diberi inputan B, maka dia akan menuju ke S0 itu lagi, dan akan menuju ke state S1. Lalu setelah dikonversikan menjadi DFA, dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Lalu untuk state S0 S1, jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A. Begitu juga dengan yang selanjutnya, yaitu S0 S1, jika diberi inputan B, maka hasilnya adalah gabungan dari S0 dan S1 yang diberi inputan B. Nah, di sini adalah tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA. Kan tadi di soalnya itu kalau state-nya itu ada dua, setelah dikonversi maka state-nya itu menjadi 3, yaitu S0, S1, dan state S0, S1. S0, state S0 itu jika diberi inputan A, maka dia akan menuju ke state S1. S0 jika diberi inputan B, maka dia akan menuju ke state S0, S1. S1 jika diberi inputan A, maka dia akan ke S0, kembali ke state S0 ini. Tapi kalau misalnya dia diberi inputan B, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Untuk state S0 S1, dia jika diberi inputan A ataupun B, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu adalah equivalence NFA dan DFA. Di sini ada contohnya, ada gambarnya dengan state Q0 dan Q1. Pertama-tama caranya itu kita buat dulu tabelnya biar mudah. Di sini ada state yaitu Q0 dan Q1, terus inputannya ada 0 sama 1. Setelah dibuat tabel, kita buat tapelnya. Tapel state-nya itu adalah Q0 Q1, terus inputannya ada 0 ada 1, terus S-nya yaitu Q0 dan F-nya adalah Q1. Lalu setelah dibuat tabel dan tapel, kita mulai membuat DFA-nya yang dimulai dari state Q0. State Q0 bila memperoleh input 0, ini state Q0, jika memperoleh input 0, maka dia menjadi state Q0 Q1. Untuk state Q0 bila memperoleh inputan 1, maka dia jadi state Q1. State Q1 memperoleh input 0, yang ini memperoleh input 0, maka dia menjadi state himpunan kosong. Kalau state Q1 memperoleh inputan 1, maka dia menjadi state Q0 Q1. Nah, pada state Q0 Q1 ini awalnya kan belum mempunyai busur. Dan pada DFA ini, sebuah state itu harus mempunyai busur sebanyak himpunan inputnya. Oleh karena itu, kita tentuin dulu nih arah busurnya. Nah, di sini kita tahu bahwa arah busurnya itu ada dua. Di sini kita bisa lihat state Q0 Q1 0 itu maka menghasilkan state Q0 0 sama Q1 0. Maka hasilnya adalah Q0 Q1 dan himpunan kosong. Karena ada himpunan kosong, berarti himpunan kosong ini gak usah dipedulikan, berarti hasilnya adalah Q0 Q1. Terus kalau misalnya state Q0 Q1 nya ini 1, maka dia hasilnya adalah Q01 sama Q11. Dan hasilnya sama kayak yang jika 0, yaitu Q0 Q1. Maka dari itu arah busur pada state Q0 Q1 nya ini mengarah ke dirinya sendiri jika diberi inputan 0 maupun 1. Setelah itu, khusus pada state himpunan kosong ini, dia tuh hanya menerima inputan dari state-nya sendiri. Jadi busur pada himpunan kosong ini mengarah ke state himpunan itu sendiri.
Nah, terakhir, untuk menentukan final state pada DFA ini adalah dengan melihat NFA yang ekuivalen dengan DFA, yaitu di soal yang awal. Di soal yang ini. Nah, kita tahu bahwa final state-nya itu adalah Q1. Jadi pada DFA, final state-nya ini adalah semua state yang ada hubungannya dengan Q1, yaitu Q0, Q1, dan Q1. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.